Sampean kondang loh saya ini. Alhamdulillah lah. Saya pengen tanya, dari sekian kreasi sampean, produk-produk yang sampean racik nih, yang paling sulit yang mana kira-kira? Motor tapi Nggak bisa jalan maju mundur. lah terus piye gue? Ya nanti itu. Setelah ini sampean mau buat apa nih? Salut sama jenengan itu selalu mengingatkan sholat 5 waktu. Gitu. Alhamdulillah. Biasanya di videonya Amin. saya juga Allah. tak tiru gitu. Saya juga gitu. Masya Allah. Jenengan juga kan saya perhatiin ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Cak, saiki kita kedatangan tamu spesial. Jelah. Ini tamu yang memang luar biasa karena IWB surprise banget. Sebab kenapa? Sampean tahu nggak? Dia itu tetangga IWB. Tetangga lur. Iya toh? GG. Pasti sampean tahu kan yang viral, yang mancal. Ya mancal Telmax. Yang mancal Telmax ya. Nah, ini adalah Cak Mustafa Kepala Jenggot. Nah, kalau sampean nggak tahu pasti kebacot, Cak. Harus tahu. Waduh. Karena wis viral itu. Ya banyak pengikut jenengan blogger dari tahun 2009 kalau nggak salah jenengan. Isen aku lagi ngomong masalahnya kalah jauh deh YouTube ya. Enggak lah. Ini guru saya loh. Jadi guru saya sering baca-baca blognya beliau dulu itu dari SMA ya, dari SMA sampai sekarang masih sering saya. Saya merasa tuh. Jadi ini kita nggak ada pembukaan langsung gue ya langsung ya. Langsung. Jadi memang gini Cak, kalau kita ngomongin mengenai dunia otomotif itu luar biasa. Ternyata itu ya tidak selebar yang kita kira, bener nggak? Ternyata kayak sampean tuh ternyata membaca Iwan Banara kan, wah tersanjung aku. Kalau nggak ada mungkin se-Indonesia mungkin tahu nih, kalau jenengan blogger itu tahu pasti itu kalau penggemar motor apalagi ya, karena fokus ke motor kan jenengan kan bahas MotoGP terus road race itu kan yang muncul pertama kan pasti blognya jenengan gitu loh. Alhamdulillah. Tapi sama tadi ngomong dari SMA saya ngerasa tua Kang. Oh, gila kalau umur alhamdulillah mudaan saya. Oke, jadi gini, IWB saat ini kedatangan tamu yang jelas ya. Kita manggil Cak Mustafa gimana? Cak Mustafa? Iya, jenggot aja nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya, kita nanti akan bedah sampai itu sebenarnya siapa. Nah, bisa. Ya kan? Karena ini menarik. Soalnya kan taunya orang-orang teman-teman tuh hanya hasil kreasinya. Betul. Orangnya yang asli itu dari mana, nama siapa aslinya tuh, nah kita nggak tahu. Gitu. Nah saat ini ada sebagian yang tahu. Oh, ada yang tahu ya. Oke. Tetangga-tetangga. Cak, jadi Cak Mustafa. Iya. Saya pengen tanya-tanya sampean nih. Oke, silakan, ya kan? silakan. Ya, jadi biar teman-teman dari Sabang sampai Merauke tahu, bukan hanya dari apa namanya si kreasi sampean. Sampai dulu kan kalau nggak salah kan banyak banget kayak ada apa ya? Semuanya blasteran ya. Blasteran. Bokongnya apa, kepalanya apa. Ya yang dari yang Astra Grand apa ya? Ya, Grand Max. Jadi kepalanya Bitmax, Bitmax juga. Solmax, terus Nmax Jet Ski. Itu terus Vios bajak sawah. Wah, ada juga. Ada. Vios bajak sawah. Itu ada. maksudnya mobil. Wah, aku tinggalin kereta tenang Itu berarti. maksudnya untuk hiburan itu. Jadi gimana saya itu otomotif itu bisa menjadi hiburan, bukan hanya untuk alat transportasi. Setuju, Nah, keren jadi banget. untuk hiburannya maksudnya bukan hanya balapan, ini bukan. Jadi ada saya cari sisi lain yang bisa menghibur orang itu gimana. Bukan cuma balapan, bukan cuma freestyle, tapi menghibur orang dari otomotif. Gimana caranya? Itu mikir aku. Oh ternyata dibikin komedi juga bisa gitu loh, lucu gitu juga bisa gitu. Berarti kreativitas harus terus ya Kang ya. Banyak dapat ilmu dari sampean juga. Cari referensinya dari situ juga. Banyak merendah ini merendah. Cak, boleh tahu nggak sebenarnya sampean itu tinggal di mana? Pertama gitu. Nama aslinya siapa? Ya toh? Terus domisili aslinya tuh Trenggale di mana kan jelas toh? Bisa. Cuma setengah-setengah. Jadi saya ini tinggalnya di Trenggalek ya. Trenggaleknya Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo. Lebih dikenal kalau daerah situ itu kawasan Prigi. Karena dekat Teluk Prigi.
Panjenengan nom-nomane masih sering rono pasti. Tempat bolos. Pacaran jelas gitu. Jadi sampai di Periginya berarti ya, di dekat situ ya? Sawan desa namanya. Oh, Sawan namanya. Sawan. Terus nama jenengan aslinya Mustafa atau gimana? Terus kenapa kok ada kepala jenggot pakai jenggotan apa piye ki? Jadi gini ya, awalnya itu sebenarnya saya bikin channel YouTube udah lama, dari tahun 2013 kalau nggak salah. Tapi ya isinya aja namanya dulu masih ini ya video-video balapan gitu. Wah, saman rider. Rider palsu, pembalap palsu. Wih, mantap. Apa namanya? Kalau sekarang anak ember lah. Anak ember. Sampai siapa tuh? Ya, anak ember ngaku sampai. Ayo. Kalau sekarang loh, sekarang gitu. Jadi tahun 2013 tuh mulai bikin akun. Terus nggak ngerti dulu kan copyright apa ini nggak ngerti aku. Jadi banyak video itu yang kena copyright, terus jadi banyak kata-kata yang nggak sopan. Itu udah. Padahal udah apa ya? Udah mulai hilang remaja padahal itu udah mulai ini. Tahun 2013 itu udah mulai ini, tapi udah apa ya gimana? Wis transisi lah gitu ya. Transisi lah. Transisi menemukan jati diri bosone. Bosok kerennya kan kan. Terus seriusnya YouTube. Seriusnya tahun 2018. Nah, itu temanya apa? Awalnya jual beli bekas taksi. Oh, mobil. Bekas taksi, Vios Limo itu kebanyakan. Sprite Lopa lah pertama, bukan Vios Limo, Sprite Lopa. Nah, jadi awalnya takut aku mau buka harga di YouTube tuh takut sama pedagang-pedagang itu kok katanya nggak boleh gitu. Oh. Nggak boleh, maksudnya kan. Oh, baru tahu saya Kang. Gitu nggak boleh? Nggak boleh dulu. Saya nggak boleh, maksudnya buka harga di YouTube nggak boleh. Gitu. Karena merusak pasaran harga. Tapi saya pikir-pikir karena ini era digital, kita semua itu nggak bisa terhindar dari online, nggak bisa. Setuju. Lama-kelamaan pasti orang semua main di digital. Kayak sekarang kalau kita nggak mempelajari digital, kita nggak masuk ke dunia digital, ya? Pasti ketinggalan, tersingkirkan. Nah, jadi itu saya beranikan, saya buka-bukaan harga di situ. Nah, alhamdulillah banyak teman-teman yang juga jualannya lewat online, malah lebih rame dari saya. Saya malah tersingkirkan gitu loh. Malah alhamdulillah, tapi ya nggak inilah, maksudnya teman-teman kan banyak sekali yang sekarang sukses dengan YouTube itu banyak sekali, alhamdulillah banget. Kayak showroom daftar harga itu alhamdulillah saya juga termasuk pelopor daftar harga showroom itu. Alhamdulillah teman-teman sekarang banyak yang bikin, terus alhamdulillah showroomnya jadi laku laris. Alhamdulillah gitu. Jadi bermanfaat bagi orang lain gitu loh. Berarti sama itu basic pertamanya itu Cak, berarti awalnya itu fokusnya untuk jual beli mobil ya YouTube sampai. Terus kok bisa kreatif, super kreatif tuh piye ceritanya itu? Ya, itu tadi. Gimana sisi otomotif ini bisa menjadi hiburan untuk semua orang. Jadi bukan penggemar otomotif aja, tapi di semua kalangan bisa suka otomotif gitu loh. Bisa menghibur, bisa jadi lelucon, hiburan yang bahkan alhamdulillah ini kalau ketemu orang ketawa semua gitu. Sampai kondang loh saya. Alhamdulillah ya. Nah, itu pertama kali yang kreasi sampean itu yang ada hubungannya sama motor tuh apa? Cak, pertama kali yang di YouTube apa yang nggak di YouTube? Yang di YouTube toh kita. Kalau yang di YouTube ya Grand Max itu. Oh, itu pertama kali langsung boom gitu ya? Langsung. Pertama kali itu. Terus yang kedua ya kebalikannya. Banyak kalau diceritakan kebalikannya, terus KLX elektrik. Lupa. Ada juga itu? Ada, Solmax. Wah, ketinggalan kereta ini pokoknya itu, nanti jangan lihat sendiri lah di YouTube. Cak, ngomong-ngomong, sampai itu memang namanya Mustafa Kepala Jenggot itu gimana sih? Kalau itu iseng sebenarnya. Dulu namanya, sebenarnya nama saya itu sebenarnya Egen, Mas. Egen? Nama asli Egen. Wah, keren ya Egen. Egen siapa ini? Egen Widi. Wah, Jawa jarang nama Egen, itu keren. Kenapa kok malah nggak dipakai Egennya tuh, Mustafa? Nah, jadi kan semenjak saya itu pernah kerja di pelayaran, terus sakit, terus pindah haluan, menekuni di bidang maklar mobil, jual beli mobil itu. 2018 itu ya? 2016. Oh, 2016, oke. Terus? Nah, itu iseng-iseng bikin video lucu-lucu kan, saya suka membuat orang tertawa itu. Suka banget aku, maksudnya menghibur orang itu suka gitu loh. Pokoknya kepuasan puas gitu. Ada orang biasanya kan teman-teman kalau saya ngomong apa itu sering ketawa gitu. Jadi saya bikin video itu teh sari ekor unta Mustafa Kepala Jenggot. Itu sebenarnya itu datang-datang sendiri lah. Spontan ya berarti. Spontan datang sendiri. Nggak taunya tak bikin channel YouTube
ngupload mobil, spread lupa, langsung. Oh langsung naik? Langsung naik dah. Nama itu ngaruh banget. Ngaruh banget. Pernah juga review durian karena di tempat saya kan durian di review? Durian. Apanya di review itu? Alhamdulillah gara-gara YouTube ya. Durian yang asli dari Trenggalek itu ya, yang unggulannya itu sampai masuk pasar Singapura gara-gara tak YouTube-in. Alhamdulillah bermanfaat bagi masyarakat lah. Ada itu, yang sampai review ini piye? Maksudnya itu durian itu dirasain atau gimana tuh? Enggak, tak kenalin karena Trenggalek itu termasuk hutan durian terbesar kalau saya baca ya. Hutan durian terbesar, maksudnya bukan kebun tapi hutan milik perhutani yang digarap oleh warga. Itu termasuk banyak durian itu. Nah, jadi itu tak review hutan durian di sana, ada unggulan namanya durian Repto, tak review. Alhamdulillah masuk pasar Singapura. Gitu. Luar biasa. Malah ini cerita yang tidak pernah terekspos kan? Iya, nggak pernah itu. Makanya itu kekuatan YouTube itu ya. Jadi kekuatan media sosial ini sekarang sangat kuat banget. Jadi untuk mungkin subscribernya Kang Iwan mulai sekarang lah giat di media sosial gitu ya. Jual beli online apapun sekarang alhamdulillah dimudahkan gitu loh. Jadi untuk anak muda mungkin bisa itu. Bagus, untuk jadi pegiat media sosial itu. Karena bagus banget itu asli. Efeknya itu luar biasa lah. Sama ngerasain ya? Rasain luar biasa. Apalagi YouTube ya. YouTube jadi buat jualan itu enak banget. Oke. Bisa dapat konten, bisa dapat dari jualan. Oke. Jadi kurang enak apa lagi? Makanya dapat kontrak ya. Yang penting jangan dapat istri lagi aja, bahaya ini. Mau diajak tuker Mas Jar jual 5R ngomongnya, waduh nggak bisa Kang Iwan. Ini sudah ada kontrak-kontrak, kurang ajar luar biasa. Kalau sekarang ya nggak bisa, tapi mungkin kalau bulan depan kan udah mulai bosan orang nggak apa-apa. Kalau sekarang jangan. Lamarannya sekarang, besok nggak berlaku gitu. Karena kalau apa namanya ya mancal ini ya ya maaf ini ya mancal ya mancal ini lagi ini banyak ditunggu-tunggu orang, jadi kalau sekarang belum bisa, tapi kalau mungkin sebulan ke depan nggak apa-apa, tukar vario aja nggak apa itu. Berat kalau sebulan depan pengennya sekarang ya Bang. Kalau sekarang nggak bisa kan. Cak, sekarang gini, kita manggil jenengan itu Egen atau Mustafa nih jadinya? Jenggot aja. Cak Jenggot? Iya, masalahnya ini ciri khasnya ini. Jadi ciri khasnya itu namanya adalah nama kebesaran. Jangan pernah diganti ya. Ya ini karena ya sunnah juga ini. Iya betul ya, makanya saya kena nih. Nanti saya nggak usah syukur ini. Ini saya juga salut sama jenengan itu selalu mengingatkan sholat 5 waktu. Biasanya di videonya saya juga tak tiru gitu. Saya juga gitu. Masya Allah. Jenengan juga kan saya perhatiin ya. Alhamdulillah. Itu kan hal yang sepele tapi manfaatnya dunia akhirat. Betul. Insya Allah gitu. Betul. Setuju saya. Jadi kita kalau bisa memang ya jangan apa ya, itu investasi ke akhiratnya nanti. Betul itu. Mungkin kecil tapi efeknya alhamdulillah ya. Mudah-mudahan lah. Oke, Cak Jenggot. Saya pengen tanya, dari sekian kreasi sampean, produk-produk yang sampean racik nih, yang paling sulit yang mana kira-kira? Yang paling buatnya sulit konten jangan ini maksudnya. Ini lagi buat lagi tapi ini sulit ya. Yang paling sulit sebenarnya ini. Sulit. Tapi ini belum dipublikasikan. Karena masih belum keluar ini. Belum teaser ini, Cak. Teasernya. belum keluar. Kalau yang paling sulit apa yang paling sulitnya? Kalau yang sudah jadi ya? Yang sudah jadi yang kita ngomongnya. Mungkin bajak sawah itu karena nggak anu. Oh, yang Vios bajak sawah. Itu sulit karena penggerak depan kan, jadi nggak bisa sempurna. Kalau jet ski kemarin udah bisa jalan udah lumayan, tapi kalau apa namanya bajak sawah dari Limo itu kemarin sulit karena penggerak depan. Itu sulit, nggak bisa terlaksana itu. Oke. Jadi tujuan saya itu sebenarnya menghibur juga karena Vios Limo waktu itu harganya murah-murahnya ya. Jadi yang grounded, maksudnya yang jelek kan ada bekas tak yang jelek itu kan, yang bekas-bekas yang jelek bukan yang bagus maksudnya ya. Kan murah harganya, jadi lebih mahalan beli bajak sawah daripada beli Vios waktu itu. Oh gitu. Jadi tergerak lah. Tergerak, gitu ya? Siapa tahu bisa jadi bajak sawah, petani bisa enak kan. Sambil apa namanya, sambil bajak sambil bawa mobil, taunya nggak berhasil. Iya, tapi banyak yang hujat juga itu. Kenapa Vios gini? Padahal itu kreasi dan juga ini ya, namanya eksperimen, siapa kadang gagal, kadang betul berhasil. Hiburan juga toh. Hiburan. Iya. Oke, Cak Jenggot, ini sampean benar-benar kita katakan sukses ya, viral ya. Alhamdulillah saya juga sebagai tetangga kota ya. Kita kan satu kampung di kasarannya. Kita nempel ya kan kampungnya, Trenggalek sama Tulungagung. Nah, ini yang jadi satu keinginan sampean yang belum terlaksana apa kira-kira? Yang bisa di-share ke teman-teman. Cita-cita sampean tuh kira-kira apa nih? Yang kan pasti ada orang tuh cita-cita saya tuh pengen ini loh.
kira-kira tuh apa gitu? Banyak banget kalau itu. Banyak banget. Salah siji ndak iso. Waduh, wah aku tak tawar ini, tak tawar sih. Banyak banget. Berarti gini aja deh. Setelah ini sampean mau buat apa nih kira-kira? Kan setelah ini kan sukses nih viral. Yang belakangnya sepeda ontel, depannya NMAX ya toh. Yang kemarin kan sudah yang Grand Max. Grand Max apa? Bener ya? Grand Max ya. Nah, sekarang ini setelah ini apa nih kira-kira? Sampai punya teaser lah dikit lah. Ya, jadi masih dalam bentuk motor lagi, tapi nggak bisa jalan maju mundur. Motor tapi nggak bisa jalan maju mundur. Lah terus piye gue? Ya nanti itu. Nanti masih di reset, masih di reset. Nggak bisa jalan maju mundur, berarti diem. Ya itu pokoknya ngilang mungkin. Wah, pakai sepi angin. Ilmu aja lampa lupus jiwa, Cak. Kabut tunggal sampean piye? Oke. Kalau tadi pertanyaan dengan keinginan ya. Sebenarnya saya keinginan yang paling besar ini masalah hobi ya, nyobain motor MotoGP. Nanti dengan ajak. Aduh, ini saya juga itu, Masya kalau Allah. Jenengan karena sering sekali ke Sepang, kayak ini saya lihat kan. Sering ke sirkuit itu saya lihat di video jadi, betul, MotoGP tapi itu ngimpi kayaknya. Jadi MotoGP itu emang nggak bisa, Kang. Makanya itu, makanya megang aja pengen aku ini. Wah, kalau megang 15 sih pernah. Wah, makanya itu doang tapi setelah itu, don't touch katanya. Digegeri mari ngono. Untir-untir gitu, rang gitu loh. Itu istimewa loh itu. Jadi kalau kita mau MotoGP memang sangat ketat. Kita kalau diundang pedok sama pabrikan aja, kita foto boleh, tapi do not touch, jangan dipegang. Jadi kalau kita pegang dilap lagi, kurang ajar nggak? Jadi memang sangat konfidensial, makanya kalau sampai cita-cita jajal itu kayaknya harus jadi pembalap MotoGP dulu. Wah itu, makanya itu keinginan besar kan, tanda tangan aja saya gambarnya motor. Tanda tangan aja gambarnya motor. Motor MotoGP, jadi memang hobi saya itu alhamdulillah kebetulan ya. Jadi sama, kali jenengan sama. Hobinya motor, awalnya itu memang motor balapan gitu. Waktu muda kan. Kalau sekarang udah nggak pantas, udah tua masih muda. Road race, liaran dulu. Road race juga? Yo, alhamdulillah. Dan sampai ketawa tuh Irwan ketawa tuh. Ternyata ini anak ngaber, apa ngaber? Ngaber. Anak ber. Tapi udah kan, sekarang udah enggak ya? Kalau biasanya kalau menghibur lagi stres, lagi banyak pikiran, biasanya memang yang bisa di luar bicara agama ya ini. Maksudnya kalau hobi itu kalau stres, lagi banyak pikiran, untuk refresh otak, untuk refresh badan ini, Willy ya. Wah. Istimewa, Willy sampai Malik pernah ini, baru aja ini Malik aku. Sampai Malik? Iya. Ternyata biker tulen, Cak. IWB kalah. IWB belum pernah Malik ke atas masalahnya nih. Belum pernah nih. Jadi luar biasa. Willy ya pokoknya geber gas itu menurut saya sampai sekarang nggak bisa. Padahal istri saya udah tua, anak 2, nggak usah main gini. Namanya hobi gimana? Nggak bisa kan, yang penting jangan merugikan orang lain gitu loh. Kalau di sirkuit kan nggak apa-apa. Iya bener sih, memang sih maklum sih, ibu negara begitu maklum. Saya aja kalau lagi ngetes motor kenceng-kenceng kadang-kadang, Mas kenceng banget sih, lagi gimana nggak kenceng. Kalau ngetes motor analog nggak ngetes loh, gitu. Bener lah. Naik gerobak aja. Wes mungkin ya itulah sekilas ya, Cak, mungkin sudah cukup panjang sama kalau kita terusin sampai sejam bisa ini. Wah ini sampai 3 minggu mungkin. Oh iya 3 minggu sebulan nyampe ini. Jadi karena habis ini Cak Jenggot harus kembali ke Trenggalek karena ada syuting, Cak. Waduh. Tenan, iya. Jadi aturkan matur buat sampean ya. Semoga terus sukses. Pokoknya kita salingin aja, keep kontak, mampir-mampir. Kita nanti inilah collab-collab apa kek. Nanti kan apa namanya pasti ada produk lain, hasil kreasi lain maksudnya. Nah, nanti ada lah. Bocoran lagi lah ya toh. Ada. Nanti ya sayang banget ini agak malam ya. Jadi kita nggak bisa nge-review ini sampean punyanya Mancal. Nanti di foto aja nanti buat thumbnail. Foto thumbnail ya. Oke, Cak Jenggot. Ya, matur nuwun sekali lagi. Jadi Cak, ini sekilas informasi, sekilas ya celoteh podcast ala kadarnya. Siapa tahu sampai yang belum tahu Cak Jenggot, sampai kunjungin saja YouTube channelnya Mustafa Kepala Jenggot, bener nggak? Ya. Jadi sana itu hiburan, asli hiburan sampai Pak polisinya puyeng dan ujung-ujungnya setelah negor ujungnya yang minta foto. Kalau sebenarnya itu tak luruskan lagi ya, itu sebenarnya awalnya saya tidak ngeprank itu. Nggak ngeprank. Ini penting sekali nih. Awalnya itu kalau yang ngeprank itu kan katanya netizen, itu nggak ngeprank, sebenarnya saya memasarkan daerah wisata saya. Kebetulan di jalan ketemu Pak Polisi. Nah, tapi udah izin juga kemarin aku. Oke. Gitu. Berarti mulia intinya. Ini
tadi ini bikin konten katanya nggak apa-apa gitu kan, makanya saya upload. Nggak gitu. apa-apa lah, orang saya lihat malah polisinya seneng kok. Alhamdulillah di Jakarta lebih bagus lagi responnya Pak Polisi gitu. Iya. Alhamdulillah. Karena sudah kadang viral. Alhamdulillah. Oke. Oke, Cak. Jadi ngono ae matur nuwun ya, Cak Jingkos sekali lagi. Ya sukses terus buat sampean semuanya. Amin. Salam buat teman-teman yang di Trenggalek, buat tim dan krunya, keluarga di rumah, semoga sehat selalu. Oke, Kang. Ya, jadi ngono ae matur nuwun Kang Mas. Jangan lupa sampai sholat 5 waktu. 5 waktu. Karena itu yang paling penting. Yang paling utama. Sampai tambahin apa? Ya itu. Sholat 5 waktu. Ya 5 waktu itu yang paling utama. Siap, oke. Ya wis ngono Kang Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jus Gandos.